Hidup adalah cerita, perjalanan pun juga cerita. Setiap langkah yang kita tempuh pun juga cerita. Here, di satu cerita ini, your story becomes God's story. Dan hari ini saya nggak sendirian tentunya, tiap minggu bersama-sama dengan orang yang berbeda. Dan hari ini spesial banget karena one of our dear friend dan pastor dari IFGF Jakarta yang mempunyai DNA IFGF yang kuat. Yaitu people is always his mission. He always wants to connect people with God and he makes disciples wherever he goes. None other than Pastor Ando Gunawan. Thank you. Welcome, so good to have you here. Thank you. Setelah kita mendengar cerita dari adiknya, nah ini sekarang gue pengen dengar cerita dari kokonya. Oh, dari kokonya. So langsung aja nggak usah pakai basa-basi. What happened in the age of 9 years old? 9 tahun. Waktu umur 9 tahun. Ya, gue diajak sama bokap nyokap ke KKR. KKR. Nah dia KKR itu waktu itu. Di mana by the way? Cimahi, Bandung. Oke. So waktu itu gue kayaknya ngerasa Tuhan panggil. Coba bayangin, lu 9 tahun tuh kayak gimana bentuknya? Oh masih imut. Oh masih imut. Masih imut-imut, sekarang lucu. Juga imut lah. Ya sekarang juga. Masih lucu, masih ganteng, masih. Sekarang juga ganteng kok. Oh iya memang. Masih kurus. Oh enggak itu. Kalau sekarang enggak, belum double chin. Tapi waktu 9 tahun, iya, gue datang ke KKR karena memang di keluarga gue nggak pernah kita skip yang namanya gereja. Wow. Harus ke gereja hari Minggu, kalau ada acara spesial ya harus datang. Entah lu mau Eptanas besok, entah lu mau ujian besok. So jadi your parents itu pastors? No, they're Ansel bilang pengurus gereja sih, pengerja gereja, pengurus gereja. Oke. Eldership lah ya, eldership di church. Oke. And jadi pendoa yang luar biasa juga. Ya pendoa juga. Yeah. Jadi ya memang tiap minggu pasti gue di gereja. Acara event-event spesial pasti gue di gereja. Waktu kecil ya kita kadang-kadang ke gereja hanya buat tidur. Jadi waktu ada khotbah kita tidur. Iya. Yeah. Tapi waktu itu gue dibawa ke KKR. Terus ada pendetanya yang lagi khotbah, terus gue kok ngerasa Tuhan panggil gue ya gitu. Umur 9 tahun loh? 9 tahun. Itu seumur anak gue kelas 3 SD ya. Wow, oke. Anak gue yang sekarang juga 9 tahun, si Ryan. Terus? Yes, ya abis itu ya udah tertanam aja. Terus abis itu gimana? Langsung sekolah Alkitab? Ya enggak lah. Enggak lah, gue 9 tahun ngerasa dipanggil tapi juga kan namanya juga anak-anak ya. Iya. Dari 9 tahun gue tahu gue dipanggil tapi juga ya sekolah semua segala macam kan enggak. Did you tell your parents? Kasih tahu orang tua? Never. Enggak. I don't. After I graduated from high school, sudah gue lulus SMA, gue barulah ngomong ke bokap. Kalau gue pengen sekolah Alkitab. Wow. Tapi bokap ini masih bilang, di Bandung? Masih di Bandung. Oke. Tapi bokap bilang jangan, gak boleh. Padahal dia pengurus gereja? Padahal dia pengurus gereja. Kenapa? I don't know, for some reason dia bilang gak boleh. Ya gue nurut aja. Iya. Jadi gue daftar ke semua sekolah. Mau waktu itu gue daftar ke Unpar, ke NHI, ke STBA. Kemanapun gue daftar dan gak ada satupun yang terima. Karena lu terlalu ganteng lah ya? Karena terlalu ganteng. Iya, terus juga terlalu baik lah. Iya betul. Jadi gak keterima. Waktu itu gue bilang udah gue sekolah Alkitab aja tapi tetap gak boleh. Jadi hanya satu sekolah yang gue gak daftar itu adalah sekolah Alkitab. Bener gak daftar. Oh jadi, oke. Jadi daftar to any school. To any school. University cuman. Yes. Gak lulus. Gak lolos, satupun gak ada yang lolos. Iya. Satupun gak ada yang lolos. Nah terus ini Jepang, kan you stay in Jepang. Jadi iya betul. Jadi seudah gue lulus SMA, gue akhirnya kerja. Karena gue nggak bisa sekolah, gue akhirnya kerja. Gue pikir ya udahlah, mimpi yang gue punya untuk jadi pendeta pun ya udahlah ya. Soalnya jadi sepanjang, ini interesting, karena I never nggak pernah tahu ini. Jadi dari umur 9 sampai SMA itu mimpi mau jadi pastor itu atau pendeta atau hamba Tuhan itu terus ada. Terus ada, nggak pernah hilang kalau itu. Hanya dua mimpi yang gue punya, businessman sama pendeta udah. Gak pernah hilang. Itu hebat loh. Terus terngiang terus. Ya. Oke. So jadi setelah lulus SMA kan kerja. Boleh tahu kerja? Kerja. Apa? Kerja di bank. Oke.
jadi teller front office. Oh. Gue kerja di bank 3 tahun terus Di Bandung juga? di Bandung juga. Terus tiba-tiba bokap bilang, ini ada chance nih buat berangkat ke Jepang, mau nggak? Ya gue bilang masa gue nolak ya. Ya udah gue berangkat. Ngapain maksudnya? Buat sekolah. Oh sekolah. Akhirnya gue sekolah di Jepang. Terus Oke, lanjut sekolah di sana. akhirnya sekolah di Jepang tapi sekolah bahasa. Mm-mm. Nah, dari situlah ya mulai terus berjalan sampai akhirnya ya gue memang dikuatkan lagi untuk gue pelayanan udah di Jepang. So tetap masih callingnya tuh kuat sekali. Iya, iya. Mau nggak mau. Soalnya waktu gue nyampe di Jepang pun yang gue cari gereja. Yang gue cari bukannya ya maksudnya nggak nyari gereja kayak gimana, enggak lah. Padahal ini first time lu keluar dari rumah kan? First time gue keluar dari rumah. Never been out. Look for a church. Ya mau gimana? Gue biasanya hari Minggu kan ke gereja. Iya. Berarti ya udah gue nyari gereja lah. Nyari gereja. Udah tahu ada gereja di mana, tapi juga pas hari Minggu itu gue nggak bisa pergi karena gue nggak tahu jalan. Iya. Jadi gue Waktu itu belum ada Google ya. Belum ada Google. Belum ada. Bukan Tahun belum ada 63 waktu Google. itu ya. Tapi belum ada loh. Iya belum ada, makanya berarti bener. HP aja masih yang dilipat gitu. Iya loh. Jadi waktu itu gue tiba-tiba lagi di taman tuh. Baru 3 hari di Jepang, gue di taman. Terus tiba-tiba ada segerombolan anak-anak dari Indonesia yang gue sendiri dari jauh gue hanya ngeliatin doang. Gue nggak tahu lah siapa mereka, cuma gue kan ngeliatin orang gitu. Iya. Waktu mereka makin deket, ada satu orang yang gue kenal banget. Itu temen gue dari kecil di gereja gue yang sama. Gue tahu dia di Bandung. Gue tahu dia ada di Jepang, tapi gue nggak tahu di Jepangnya di mana. Come on lah, Jepang kan gede, nggak. What are the odds? Ya, tiba-tiba di taman, gue lagi duduk di atas batu, dia lewat. Jadi gue sapa, Kak Esther, namanya Esther by the way. Kak Esther, langsung dia nanyanya hanya satu, lu udah ke gereja di mana? Waduh. Gue bilang, gue baru aja nyampe. Hari Kamis gue nyampe, hari Minggu gue ketemu dia. Wow. Terus minggu depannya dia jemput gue untuk ke gereja. Ya udah, gue di gereja situ. Nah, apakah terus itu, kan ini ngeliat dari umur 9 ya, sampai tadi di Jepang ya. Itu kan kayak, has there been a moment in your life where, well, kalau tingkah laku iyalah ya. Kelakuan, tingkah laku lah iyalah ya. Dari awal juga 9 tahun bukannya naik terus. Oh gitu. Tapi tadi ceritanya kan soalnya kan begitu. Kayaknya kan naik. Enggak, sebenarnya panggilan tuh kayak yang naik tapi kelakuan sih turun gitu. Kelakuan sih turun sampai, makanya ya kenapa tadi nggak bisa kuliah juga kan. Ya udah banyak rekornya lah. Too many record juga gitu yang buat gue ya nggak mungkin lah ya. Jadi kelakuan sih makin turun. Waktu di Jepang pun sebetulnya ya lari juga gitu, agak lari juga. Cuman ya Tuhan kasih gue satu tempat kayak this is your place ya. Waktu gue sendiri tiba-tiba Tuhan kasih gue ini tempat lu ya. Jadi gue pergi ke sana mau nggak mau karena nggak ada lagi yang lain gitu. Kalau ada pilihan lain mungkin gue pergi ke tempat lain lah. Karena nggak ada aja jadi gue ke sana. Jadi kalau lihat kelakuan, tingkah laku sih aduh jauh boleh banget lah. Boleh describe sedikit gak kelakuan apaan? Yang PG-13. Apapun yang ini live dibalik semuanya. Men, satu cerita men, lo harus buka-bukaan bro. Gak ada satupun yang gak pernah gue lakuin. Hampir semuanya gue pernah lakuin. Asalnya seperti itulah. Iya. Ya. And itu from a period of how many years? Quite long time. Lama ya. Long time lah. Umur 9 kan berarti 3 SD. Gue mulai. Dan itu terjadi mungkin apa? Karena karena banyak hal lah. Lu kan di gereja, ya kan? Lu tiap minggu ke gereja, lu ada calling, but yet masih ada pressure dari keluarga mungkin juga situasi. Waktu ya dari khotbahnya Ansel juga kan kemarin sempet keluarga ada sempet downfall. Iya. Ya dari situ juga ya trying to survive lah ya. Gua nggak harus sampai nyari duit kayak gimana enggak, tapi untuk jajan kalau mau jajan lebih atau kalau mau ngapain kan
I have to do something. Dan itu terjadi di Bandung terus nyambung ke Jepang. Nyambung terus, pokoknya dari 2 SMP gue tuh badan dulu kecil banget. Percaya? Pendek banget, kecil banget. Jadi aduh udah dibully juga lah kasarnya. Kelas 2 SMP itu ada yang ngebully gue, tepok pantat. Gue ngamuk, gue angkat kursi, gue hajar. Wah, lu bisa wrestling? Enggak juga sih. Kursi. Ya udah dari situ setiap ada apa gue pasti main tangan. Pasti main tangan. Jadi kalau di SMP gue nggak lulus, gue drop out gara-gara kelahi. SMA sama juga. Sama juga. Tiap kelulusan tuh pasti gue drop out. Ya gara-garanya kelahi juga. Di Jepang? Di Jepang juga drop out. Tapi bukan gara-gara kelahi kalau. Yeah. Anyway, jadi ya udah gua berangkat ke Jepang itu ya kalau panggilan tetap ada sih. Gua tahu kalau Tuhan panggil gue jadi pendeta itu ada. Keinginan juga ada gitu. Tapi kelakuannya nggak mendukung. Kelakuan gue yang nggak mendukung. But somehow Tuhan terus mengetuk hati gitu. Iya dong, ya. Bukan hanya mengetuk lah ya mungkin. Ada momen-momen nggak bro? Mungkin in the midst of your lagi kelakuan. Terus ada momen nggak di mana Tuhan ketok pintu dan I'm still here gitu. Ada, itu jadi setelah 6 bulan gua di Jepang. Setelah 6 bulan gua di Jepang, kalau boleh tarik sedikit cerita lah ya. 6 bulan gua di Jepang tuh sekolah gua itu ternyata bukan sekolah yang gua mimpiin atau bukan sekolah yang gua harapin. Tapi lebih ke itu hanya brosur aja gitu. Kayak misalnya lapangan basket. Wow. Ada lapangan basket, ada laboratorium, ada perpustakaan, semuanya lengkap. Waktu gua nyampe di sana ternyata hanya ruko kecil. Hanya ruko kecil. Terus laboratoriumnya itu ternyata bukan laboratorium punya dia tapi punya kampus sebelah. Lapangan basket punya punya umum. Public park. Terus library juga punya umum gitu. Jadi ya gue ke situ hanya ke ruko doang ya waktu nyampe di sana ya udahlah ya udah sekolah di situ kan. Cuman karena gue waktu berangkat juga nggak bisa bahasa Jepang. Jadi gue itu nggak dapat kerja. 6 bulan gue nggak kerja. Selama 6 bulan itu kan berarti gue harus mau nyari duit dari mana? Iya. Bayar uang sekolah nggak bisa, bayar rumah juga nggak bisa. Ya udah gue ngutang. Wow. Sampai 700 ya kasarnya sekitar 750.000 yen lah ya. Utang gue. Kali 75 ya? 75 ya. Ya waktu itu bener-bener gue gak ada. That's a lot of money. That's a lot of money that time. Iya betul. Waktu gue mau telepon ke papa mama juga. Gak enak juga. Ya udah. Gue nyuri sana sini tuh. Nyuri. Nah 6 bulan. Nyuri makanan lah buat gue makan. Jadi kulkas temen gue buka gue makan makanannya. Ya udah. Sekarang udah gak gitu lah ya. Ya kalau sekarang istri lah. Makanan istri. 6 bulan gue di sana gue rasa ya udahlah gue pasti nggak akan pulang satu. Mau pulang juga malu gitu. Gue mau cut off semuanya dah udah. Cut off relationship, cut off semuanya. Pokoknya udahan aja. Sama keluarga, sama semua. Gue nggak mau lagi ada hubungan dengan semua yang ada di Indonesia, yang di mana-mana. Gue pokoknya udahan aja. Terus pernah at that moment mungkin ya, I just wanna take off my life juga kan. Pernah ada kepikiran ke sana, cuman udah deh gue tinggal di sana mau jadi berandalan ya berandalan sekalian gitu, tanggung. Tapi juga mau jadi berandalan nggak bisa bahasa Jepang kan lucu juga ya. Iya, marah-marah aja teriak-teriak. Kayak orang gila aja. Tapi waktu itu gue nganterin temen. Jadi temen gue ada yang sekolah di sana, terus dia kabur dari sekolah buat overstay. Gue anter ke kota yang lumayan gede lah ya. Ya ke Shizuoka nih, ke gereja gue. Jadi gue anter ke sana. Waktu gue mau balik, kereta untuk balik ke rumah gue itu udah nggak ada. Nah jadi gue harus tinggal di stasiun. Gue tidur lah di stasiun. Yang bener. Iya, malam. Dingin kan bro? Lagi dingin, lagi pas musim dingin lagi. Wow. Dingin, gue juga baru pulang. Ya pakai jaket
karena jaket tipis gitu doang kan ya. Ya udah gua tidur di situ, tiba-tiba ada polisi ngusir gua sampai gua ke taman. Ya udah gua duduk di taman, lagi duduk mau tidur sebenarnya karena dingin nggak bisa tidur. Gua lagi duduk tiba-tiba kayak sinetron bro. Kayak sinetron, Tuhan tiba-tiba kirim beberapa orang gitu depan gua jalan. Gua inget banget yang paling pertama jalan itu ada anak-anak SMP SMA yang lagi jalan pacaran. Lagi jalan depan gua pacaran terus tiba-tiba mereka ya come on lah ciuman bebas gitu kan depan gua gitu. Ini orang ngapain ya? gua kan jadi agak kebangun gitu maksudnya dari duduk apaan ini gitu kan. Terus gak lama terus mereka pergi udah. Gua bilang ngaco bener ya. Gak lama ada lagi. Ada businessman. Udah mabuk. Tasnya dibawa, udah bajunya udah berantakan. Jatuh persis depan gua. Dompetnya udah kemana-mana. Gua mau bantuin juga. Dengan bahasanya dia lah ya. Terus diambilin semua sambil ngedumel terus jalan lagi. Gak lama lagi ada yang lewat lagi. Tapi pacaran lagi. Tapi ini suami, mungkin gak tahu suami istri gak tahu apalah. Yang malam-malam di taman kemana lah. Jalan. Terus duduk persis depan gue. Jadi ini ada bangku gue, itu ada bangku mereka. Mereka ngobrol berdua, gak lama mereka berdiri langsung pergi lagi. Terakhir itu homeless. Sambil lewat, ngeliatin, hanya nunduk-nunduk gitu. Liatin, terus jalan. At that moment God spoke to me. Dia bilang, Ando, I want to use you. Are you willing to stay here? Wow. Ya gue langsung waktu itu, ya ingat dengan panggilan lah. Gue bilang, God, if you want me, then I will give my life. Right there. Jadi waktu itu gue jam 3 pagi gue hanya duduk, doa. Jam 5 gue pulang. Jam 5 gue pulang, jam 10 gue ditelepon gereja. Waktu itu gue udah jemaat gereja di sana kan. Gue ditelepon sama ibu pendeta. Dia bilang, can you come to Shizuoka? There's something that I want to talk to you about. Jadi gue waktu itu oke. Gue datang. Dia duduk terus dia bilang, kayaknya Tuhan bicara sama kami. Dia bilang, kalau kita akan support kamu untuk sekolah. Mau gak? Gue sampai nangis sih waktu itu. Karena waktu itu gue gak bisa bayar duit sekolah. Jadi dia support. Dibayarin setiap bulan duitnya. Sampai setahun, lebih lah setahun. Nah cuman karena utang yang 6 bulan pertama ini, jadi utang gue ini kan harus dibayar. Sekolah udah nggak mau tahu lagi tuh. Makanya dia bilang udah deh, lu kita keluarin, lu kerja aja untuk bayar utang ini. Ya akhirnya gue pindah ke Shizuoka, kerja, bayar hutang semuanya ke sekolah dan pelayanan full dari situ. Mulai saat itu. Wow. Ya itu sih. Kalau Tuhan udah manggil tuh beneran manggil. Ya, think so. Saya throughout the journey yang tadi lu udah ngomongin, ya pasti ada momen-momen dimana ya Tuhan benar-benar touch you there gitu. Yeah, and finally I understand why my dad said no for Bible college in Indonesia. Because God has some other plan, I guess. Yang gue sendiri nggak tahu. Dia mungkin bilang sama bokap gue karena seudah gue pergi, adek gue masuk sekolah Alkitab, come on man. Yeah. Seudah gue pergi ke Jepang, baru berangkat 2 bulan, adek gue masuk sekolah Alkitab. Siapa yang gak gondok coba sama bokap gue? Maksudnya, gue pengen sekolah Alkitab gak boleh. Adek gue disuruh sekolah Alkitab di Jakarta. Tahun 99 waktu zamannya kerusuhan. Cewek. Wah gue udah kesel juga sih. Cuman ya, I think God has a plan. After all that years, so many years. When did you, coba ceritain, when did you finally say atau become a pastor? Gue di sana sih waktu itu. Cuman, how was that like for you? Well, cuma kan gue nggak tahu cerita di belakang. Gue cuma tahu gue doain lu aja. Cuma kan cerita di belakang kan. Not that easy ya, honestly. Karena jadi waktu gue udah akhirnya gue keluar dari sekolah, terus gue akhirnya. Oh iya, abis itu lu mesti pindah Jakarta? No, I didn't. Oh belum ya? Belum. Gue nggak pindah Jakarta. Cuman masih tetap tinggal di Jepang. Gue di-hire sama gereja. Oh, okay. Jadinya gue di-hire sama gereja untuk bantuin di gereja, ya kan? Yeah.
Terus mereka sekolahin gue tuh. Iya. Sekolah di YWAM. Iya. Gue berangkat lah ke Tokyo untuk sekolah di YWAM. Balik lagi ke Shizuoka. Jadi gue mulai bantu di sana. Tapi from that day until sampai gue pulang ke Indonesia lagi. Itu gue gak pernah diangkat menjadi seorang pastor. Gue sampai nanya sama Tuhan. Tuhan, your calling for me is to be a pastor. And I know title is important to me. To me. Tuhan hanya bilang, ya to you is important. Not to me. Iya. Your heart is more important to me. There you go. Ya. Gue yakin banget tuh selama proses itu, it's not the, it's not the 2 letters. Iya. No. But it's the heart of a pastoring heart yang Tuhan lagi bangun gitu. Iya. Ya kerjaan gue Senin ke Senin ya preparing for the church. Wow. The only thing I didn't do is, well actually nothing that I didn't do. Yeah. Cuman ya itu title di depan nama gue itu nggak ada. Udah, that's it. Yeah. And ya it's okay. After, cuman gue tahu tuh, gue dipanggil ke Indonesia nih, Jos. Jadi waktu gue dari 99 gue nyampe di Jepang, di bulan Oktober tuh kejadian yang gue nganter temen gue. Setelah gue nganter temen gue dan dipanggil sama ibu pendeta, gue itu juga datang ke KKR yang kita buat di sana. Di bulan yang sama. Ini kejadian di awal bulan, ini di akhir bulan. Orang India ada yang datang. Don't get me wrong, I cannot speak English. Juga gue gak bisa bahasa Jepang waktu itu tuh. Waktu orang India datang otomatis. India bisa ngomong Sunda? Enggak lah. Waktu dia datang dia khotbah terus tiba-tiba dia bernubuat. Wow. Dia bernubuat, he pointed right at me that time. There you go. And suddenly it's just suddenly loh. It's just like automatically in my brain is all understanding. Whatever that he said, I can write it on my Bible. Wow. And then That's I Holy understood Spirit everything. right there, man. I think so. And then suddenly when terus dia ngomong, but you will not gonna have a ministry in Japan, but you will go back home. That was 1999. Japan will be your stepping stone to go back Training to ground Indonesia. The training ground in Japan. Gue bilang, oh wow. Oke lah, gue ngitung dong. Training ground 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lah balik. Yeah. So from that, ya udah, gue bilang I'll be going back home. Tapi gue lakuin apa yang gue lakuin dong di gereja dan lain-lain. Tetaplah gue jalanin. Yeah. Nah, sampai I found my wife. Waktu gue ketemu dia, gue ngomong sama dia, kalau lu mau lanjut sama gue ya, lu harus mau pulang ke Indonesia karena gue bakal balik ke Indonesia. Terus ya udah dia bilang oke. Dia bilang oke, akhirnya kita married dong. Yeah. Tapi itu udah lama loh, 99 gue married 2005, 6 tahun. Gue pikir udah menikah 2007 gue balik ke Indonesia pindah aja. Yeah. Tapi Tuhan selalu bilang setiap tahun nih gue nanya Tuhan when can I go back home? Gak pernah. Sampai 2013 gue bilang this is it, this is the year. Tuhan bilang nope, this is not the year. Anak gue yang ketiga lahir. Yeah. Anak gue yang ketiga lahir, this is not the year. Ya udah, gue lupain tuh semua. Dan I will not go back home. I will not go back home until, long story short, Pastor Jimmy come and he challenged me. Pastor Jimmy challenged, do you want to go back home? Why don't you just get a training? Gue bilang ya oke. Gue doa 1 tahun, gue doa 1 tahun loh. Iya. Gue bilang sama istri. Terus istri bilang, oke, this is the year. Wow. So the confirmation is important ya. Yeah. Ya. For every calling that we have, confirmation is always important. Tapi waktu kayak sekolah Alkitab, bokap bilang jangan, ya udah gue nurut, enggak gitu. Kalau bini gue bilang waktu itu, si Catherine bilang, enggak, gue gak mau pindah, kayaknya gue juga gak akan pindah dulu. Tapi dia bilang, oke, let's move. Wow. All family. Oh ya udah. Step of faith. Itu ya udah, 2016 kan. Tapi kan prosesnya gak gampang. Bener. I have a church. Iya. Yeah. I'm helping my father-in-law. Oh, itu gerejanya. Gerejanya. Catherine. Right, gerejanya si Catherine. Nah, jadi I'm helping my father-in-law. I have to smooth the transition to move. Tapi selama 1 tahun ini Tuhan kirim orang-orang yang, sorry to say loh, all the people that is good to us, all the people that we can trust, all the people that my father-in-law can trust. Tiba-tiba ada 1 orang dari Inggris datang. Tiba-tiba loh. Ya dia ada schedule, terus lagi makan-makan.
Hey Ando, I think you gonna move, huh? Oh Singapura ya? Hah? Ada hanya soalnya. Enggak. I think you gonna move ya. Terus gue bilang, how do you know? I've never tell you this. Terus dia bilang, I think you are going to move. It's written all over you. Terus gue bilang, oh wow. Nggak lama ada lagi yang orang India yang prophesied over me. He came again on that year. It's a very special year to me though. Jadi waktu dia datang lagi, he said the same thing. Ini orang India, dia datang. Anaknya datang 3 bulan kemudian ngomong hal yang sama tanpa ngomong apa. Jadi gue ada 7 orang yang gue percaya yang ngomong hal yang sama. Ya udahlah. Jadi 2017 akhirnya gue pindah. Iya. And such a leap of faith ya. Maksudnya selama lu di Jepang itu satu hal yang Tuhan lakuin tuh benar-benar ngembangin hati you sebagai gembala sih. Buat sayang sama orang. So. Dan kalau ngelihat journey apa yang Pastor Ando lakukan, I think you have that compassionate heart that is unshaken. Apapun yang situasi, mungkin keadaan, I know the story of your family, tapi that compassionate heart is unshaken. Dan gue ngelihat itu nular men ke anak-anak lu bro. Hope so. Dan I think it's very contagious ya. And just want to say that we're grateful to have you di Jakarta ini. We're grateful that you pas Tuhan telepon lu angkat teleponnya. Telepon 7 kali. Lu angkat dan lu took that leap of faith. Nggak gampang juga buat Catherine. So Catherine, if you're watching this, we appreciate you and we love you. Mungkin satu hal take away yang kita bisa tutup hari ini. Setiap dari orang punya panggilan. Setiap dari orang punya calling. Nggak ada dari kalian yang diciptakan tapi biasa-biasa aja. Every one of you punya calling. Setiap dari kalian punya purpose. Dan purpose-nya itu spesifik. Seperti apa kita dengarkan dari Pastor Ando. Dan callingnya itu selalu ada. Tuhan selalu mengetuk. Jadi jika teman-teman di sini yang mungkin merasa atau ada yang pernah mendoakan atau dapat langsung dari Tuhan, callingnya itu, jangan ditaruh di voicemail, angkat teleponnya, jawab callingnya itu, dan Tuhan pasti menyediakan. Kita dengar dari Pastor Ando tadi sepanjang journey-nya dia dari umur 9 sampai sekarang, Tuhan menyediakan. Dan Tuhan menuntun langkah demi langkah. Dan kehidupannya sudah memberkati banyak sekali orang. Banyak orang mengenal Kristus melalui Pastor Ando dan keluarganya. He became father to the fatherless. Hatinya dia, nanti lain kali kita bakal cerita di area yang itu. He became father to the fatherless. Dan dia udah menjadi berkat bagi banyak anak-anak juga. Dia menjadi berkat bagi generasi juga. Bahkan anak-anaknya pun juga melayani Tuhan. I just want to say thank you man. For your life. We're grateful for your life. Dan buat teman-teman yang di sini juga boleh untuk selalu berpegang teguh pada callingnya Tuhan. So di akhir satu cerita ini, boleh Pastor Ando bisa tutup kita dalam doa. Ya. Buat teman-teman yang mempunyai panggilan, teman-teman yang mempunyai specific purpose ya Tuhan udah kasih, cuman takut untuk maju. Karena the fear of the unknown ya, hal yang kita nggak tahu itu kadang-kadang menakutkan kita. Hal yang ke depan, padahal kira-kira tahu lah gambarannya. Cuman step-stepnya nggak kelihatan. Gimana ya, keberanian itu yang Pastor Ando punyai, boleh didoakan, boleh disalurkan kepada teman-teman di satu cerita ini. Boleh. Yuk teman-teman semuanya, kita berdoa ya. I would like to encourage all of you juga. Keep that dream in you because that's the dream that God has put in your heart, in your life. Yeah. You can run away maybe, but you will never gonna be. God will never run away from you. That's true. His calling will always be with you. Amen. Dia akan selalu ada, dia akan selalu panggil, dia akan selalu tuntun. Kita mau ke kiri, ke kanan, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Yuk saya mau berdoa buat Anda semua dan saya percaya kita semua dipanggil untuk memberkati. Bukan hanya diri sendiri, bukan hanya keluarga, tapi juga memberkati semua orang. Yuk teman-teman, kita berdoa ya. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di mana Engkau berada bersama-sama dengan kami. Tuhan terima kasih atas panggilan-Mu, atas kehidupan kami semua. Tuhan Kau berkati panggilan-Mu ini Tuhan.
Kau berkati kehidupan kami semua anak-anak-Mu Bapa. Ya. Bapak terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang berada lewat Instagram Live ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati mereka semua. Engkau yang meluruskan segala apa yang Engkau sudah panggil atau tetapkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Kau berkati juga segala apa yang sedang mereka lakukan Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh membuahkan hasil, semuanya boleh memberkati. Bukan hanya untuk keluarga mereka, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain di sekitar mereka. Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan kalau Engkau menempatkan kami di tempat kami saat sekarang. Bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan. Tapi ini semua hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Ini semua ada di dalam rencana-Mu karena Engkau rindu untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Mari Tuhan Kau berkarya di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Engkau nyatakan mimpi-Mu di dalam kehidupan kami semua Bapa. Amin. Biarlah mimpi-Mu menjadi satu hal yang nyata. Ya. Biarlah mimpi-Mu terjadi di dalam generasi demi generasi, dalam keluarga kami, bagi setiap jemaat-Mu. Mari Tuhan Kau yang menuntun anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Thank you, Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di satu cerita yang selanjutnya. Jika Anda mempunyai cerita, boleh klik atau isi di Linktree formulir di bawah ini dan kita mau mendengar cerita Anda semua. Sampai jumpa di satu cerita yang selanjutnya. God bless you.